Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Bawasri Jandra, NIM B0222-067 dari Prodi Sastra Indonesia kelas A, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Biografi Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, nama lengkapnya adalah Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ia adalah seorang tokoh sufi besar dari Andalusia yang meninggal dan dimakamkan di kaki gunung Qasyun, Damaskus pada tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Usaha pembuktian kedalaman kesufian Ibnu Arabi terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, pengalaman kesufian dalam wujud dan waktu abadi. Yang kedua, pengalaman kesufian dalam wujud dan waktu kebarzahan yang menjadi waktu antara waktu abadi dan waktu kesejarahan. Ketiga, pengalaman kesufian dalam wujud dan waktu kesejarahan yang hadir melalui para sufi dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku-buku itu yang paling dikenal adalah Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah, juga terjemahan al-Asiwah. Futuhat adalah karya besar yang menyingkap ilmu ghaibul gaib, uluhiyat, dan rububiyat yang sangat dalam sesuai dengan keterbukaan sang syekh dari yang hak berhubungan dengan permohonan sang syekh ketika di Mekah. Ibnu Arabi merupakan pria yang cerdas. Sejak usia 8 tahun saat keluarganya tinggal di Sevilla, Spanyol, ia telah mempelajari Al-Quran dan fikih. Bahkan karena kecerdasannya yang luar biasa, dalam usia belasan ia pernah menjabat sebagai sekretaris beberapa gubernur Sevilla. Di Sevilla, Ibnu Arabi bertemu dengan Ibnu Rusyid yang merupakan teman ayahnya. Ia pun berguru, dan kelak falsafah yang diajarkan oleh Ibnu Rusyid akan berpengaruh pada jalan pemikiran Ibnu Arabi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Donan Rosidin, NIM B0222-005, Sastra Indonesia, kelas A, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pengertian dan tujuan Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud adalah ungkapan yang terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik, ada yang mengartikan wahdah sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, kata al-wahdah digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sofistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, substansi atau hakikat dan formal bentuk, antara yang tampak atau lahir dan yang batin, antara alam dan Allah, karena alam dari segi hakikatnya qadim yang berasal dari Tuhan. Pengertian wahdat al-wujud yang terakhir itulah yang selanjutnya digunakan para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Harum Nasution lebih lanjut menjelaskan paham ini dengan mengatakan bahwa dalam paham wahdat al-wujud, nasut yang ada dalam hulul diubah menjadi kholik atau makhluk, dan lahut menjadi hak atau Tuhan. Kholik dan hak adalah 2 aspek bagian sesuatu. Aspek yang sebelah luar disebut kholik, dan aspek yang di sebelahnya dalam disebut hak. Kata-kata kholik dan hak ini merupakan padanan kata al-arad, insiden, dan al-jauhar, substance, dan al-zahir, lahir, luar, tampak, dan batin, dalam atau tidak tampak.
Menurut paham ini, tiap-tiap yang ada mempunyai dua aspek, yaitu aspek keluar yang disebut al-khaliq atau makhluk, arad asiden atau kenyataan luar, zahir atau luar tampak, dan aspek dalam yang disebut al-khaliq Tuhan, al-jauhar substans hakikat, dan al-batin dalam. Selanjutnya paham ini juga mengambil pendirian bahwa dari kedua aspek tersebut yang sebenarnya dan ada yang terpenting adalah aspek batin atau al-khaliq yang merupakan hakikat, esensi atau substansi, sedangkan aspek al-khaliq luar dan yang tampak merupakan bayangan yang ada karena adanya aspek yang pertama al-khaliq. Paham ini selanjutnya membawa pada timbulnya paham bahwa antara makhluk manusia dan al-khaliq Tuhan sebenarnya satu kesatuan dari wujud Tuhan, yang sebenarnya adalah wujud Tuhan itu, sedangkan wujud makhluk hanya bayangan atau fotokopi dari wujud Tuhan. Paham ini dibangun dari suatu dasar pemikiran bahwa Allah sebagai diterangkan dalam Al-Hulul ingin melihat dirinya dari luar dirinya, dan oleh karena itu dijadikannya alam ini, Dengan demikian, alam ini merupakan cermin bagi Allah. Pada saat ingin melihat diri, ia cukup dengan melihat alam ini. Pada benda-benda yang ada di alam ini, Tuhan dapat melihat dirinya karena benda-benda pada alam ini terdapat sifat-sifat Tuhan. Dan dari sinilah timbul paham kesatuan. Paham ini juga mengatakan bahwa yang ada di alam ini kelihatannya banyak, tetapi sebenarnya satu. Hal ini tak ubahnya seperti orang melihat dirinya dalam beberapa cermin yang diletakkan di sekelilingnya. Di dalam tiap cermin, ia lihat dirinya kelihatan banyak, tetapi sebenarnya dia hanya satu. Dalam khusus Al-Hikmah sebagai dijelaskan oleh Al-Qasim dan dikutip oleh Harun Nasution, Fatma Wahdat Al-Wujud ini dapat terlihat dalam ungkapan, wajah sebenarnya satu, tetapi jika engkau perbanyak cermin, ia menjadi banyak. Dalam wujud lain, uraian falsafat ini dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa makhluk yang dijadikan Tuhan dan wujudnya bergantung padanya adalah sebagai sebab dari segala yang berwujud selain Tuhan. Yang berwujud selain Tuhan tak akan mempunyai wujud sekiranya Tuhan tidak ada. Tuhanlah yang sebenarnya yang mempunyai wujud hakiki atau yang wajib al-wujud. Sementara makhluk sebagai yang diciptakannya hanya mempunyai wujud yang bergantung kepada wujud yang berada pada dirinya, yaitu Tuhan. Dengan kata lain, yang mempunyai wujud sebenarnya hanyalah Tuhan. Dan wujud yang dijadikan ini sebenarnya tidak mempunyai wujud. Yang mempunyai wujud ini sesungguhnya hanyalah Allah. Dengan demikian, yang sebenarnya hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Hal yang demikian itu lebih lanjut dikatakan Ibnu Arabi sebagai berikut. Sudah menjadi kenyataan bahwa makhluk adalah dijadikan dan bahwa ia berhajat kepada Khalik yang menjadikannya, karena ia hanya mempunyai sifat mungkin ada, mungkin tidak ada, dan dengan demikian wujudnya tergantung pada sesuatu yang lainnya, dan yang sesuatu yang lain tempat ia bersandar ini haruslah yang layak, yang pada esensinya mempunyai wujud yang bersifat wajib, berdiri sendiri dan tak berhajat kepada yang lain dalam wujudnya. Bahkan ialah yang dalam esensinya memberikan wujud bagi yang dijadikan. Dengan demikian, yang dijadikan mempunyai sifat wajib. Tetapi sifat wajib yang ini bergantung pada sesuatu yang lain, yang tidak ada pada dirinya sendiri. Paham wahdatul wujud tersebut mengisyaratkan bahwa pada manusia ada unsur lain dan batin. Dan pada Tuhan pun ada unsur lahir dan batin. Unsur lahir
manusia adalah wujud fisiknya yang tampak. Hal ini merupakan pancaran, bayangan, atau fotokopi Tuhan. Selanjutnya, unsur lahir pada Tuhan adalah sifat-sifat ketuhanannya yang tampak di dalam ini, dan unsur batinnya adalah zat Tuhan. Dalam wahdatul wujud ini, yang terjadi adalah bersatunya wujud batin manusia dengan wujud lahir Tuhan, atau bersatunya unsur lahud yang ada pada manusia dengan unsur nasut yang ada pada Tuhan, sebagaimana dikemukakan dalam paham hulul. Dengan cara demikian, maka paham wahdatul wujud ini tidak mengganggu zat Tuhan, dan demikian tidak akan membawa keluar dari Islam. Selanjutnya, jika kita buka Al-Quran, di dalamnya akan dijumpai ayat-ayat yang memberikan petunjuk bahwa Tuhan memiliki unsur zahir dan batin, sebagaimana dikemukakan dalam paham wahdatul wujud itu. Misalnya, Quran Surat Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ada Quran Surat Luqman ayat ke-20. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Selanjutnya uraian tentang wujud manusia sebagai bergantung kepada wujud Tuhan sebagai dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang butuh dan fakir, sedangkan Tuhan adalah sebagai yang maha paham. Yang demikian sesuai pula dengan isyarat yang berbunyi pada Quran Surat Fatir ayat ke-15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Dalam Al-Quran dan terjemahan terbitan Departemen Agama tahun 1984 halaman 90, kata al-awal pada suatu al-hadid ayat 3 di atas diartikan yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan al-akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah, yang zahir. Juga artinya yang nyata adanya karena banyak buktinya, dan yang batin ialah yang tak dapat digambarkan pada hakikat zatnya oleh akal. Namun dalam pandangan sufi bahwa yang dimaksud dengan yang zahir adalah sifat-sifat Allah yang tampak, sedangkan yang batin adalah zatnya. Manusia dianggap mempunyai kedua unsur tersebut karena manusia berasal dari pancaran Tuhan, sehingga antara manusia dengan Tuhan pada hakikatnya satu wujud. Selanjutnya pada ayat 31 surat Luqman di atas dinyatakan bahwa yang lahir dan batin itu merupakan nikmat yang dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan. Ayat yang demikian itu jelas bahwa pada manusia juga ada unsur lahir dan batin itu. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah wujud merupakan faham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Sebenarnya satu kesatuan wujud dari wujud Tuhan. Dan yang sebenarnya ada adalah wujud Tuhan itu. Sedangkan wujud makhluk hanya bayangan dari wujud Tuhan. Makhluk yang dijadikan Tuhan dan wujudnya bergantung kepadanya adalah sebagai sebab dari segala yang berwujud selain Tuhan. Tuhanlah yang sebenarnya mempunyai wujud hakiki atau wajibul wujud. Sementara itu, makhluk sebagai yang diciptakannya hanya mempunyai wujud yang bergantung kepada wujud yang berada dirinya, yaitu Tuhan. Sekian pembahasan konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.